Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya Ratu Mary Agusta dari SDN Cipondok Makmur, CGP Angkatan 9 Kota Tangerang untuk memaparkan tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya marilah kita saksikan pemaparan tentang intisari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas filosofi pemikiran pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah pembelajaran, yaitu menuntun. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dapat diartikan bahwa pendidikan hanya menuntun untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dan dalam menuntun, anak-anak tentu diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Kemudian, pembelajaran yang menuntun juga harus berpusat pada murid, serta fokus pada proses, bukan pada hasil. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam adalah pendidikan yang terkait dengan konteks lokal sosial budaya, kearifan lokal, karakteristik, dan tempat di mana peserta didik tinggal, sehingga peserta didik dapat mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Sedangkan kodrat zaman yaitu pendidikan yang menekankan pada kemampuan anak dalam menghadapi abad 21, yaitu mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dengan teknologi, yaitu peserta didik dapat dikembangkan kreativitasnya, berpikir kritis atau bernalar kritis, kemudian berkolaborasi dan juga komunikasi. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti, yaitu keseimbangan hidup antara cipta, karsa, dan karya, atau yang berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Di mana yang dimaksud adalah mempertajam pikiran, menghaluskan rasa, dan memperkuat kemauan. Dan pendidikan budi pekerti ini harus seimbang, sehingga akan menjadikan peserta didik kita manusia yang bijaksana. Trilogi Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Di depan memberi contoh atau teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu pendidikan yang menuntun. Maksudnya adalah seorang guru harus dapat mengembangkan secara maksimal kodrat yang ada pada peserta didik agar peserta didik dapat memahami potensi ataupun kekuatan yang dimilikinya sendiri. Kemudian, tentunya seorang guru juga harus memberikan kemerdekaan dalam belajar, tentunya kemerdekaan secara lahir dan batin, sehingga pembelajaran yang diberikan itu selalu berpihak atau berpusat pada murid dan juga selalu berfokus pada proses, bukan hasil, dengan tidak mengenyampingkan kodrat yang dimiliki anak, yaitu salah satunya bermain. Yang kedua, yaitu yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam anak, yaitu yang pertama adalah menggunakan alam atau lingkungan sekolah sebagai salah satu sumber belajar. Kemudian yang kedua, tentunya melestarikan budaya
atau kearifan lokal. Yang ketiga adalah penerapan nilai yang diambil dari permainan tradisional. Kemudian yang keempat yaitu tentunya berkolaborasi dengan masyarakat. Salah satunya adalah pemerintahan di tingkat kelurahan di mana peserta didik bersekolah ataupun tinggal. Yang selanjutnya adalah penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran dari segi sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu tentunya dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan selain itu, mempersiapkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dalam menghadapi abad 21, diantaranya itu mengembangkan kreativitas, bernalar kritis atau berpikir kritis, kemudian berkolaborasi, dan juga komunikasi. Selanjutnya yaitu pendidikan budi pekerti yang dapat diterapkan di kelas atau di sekolah, diantaranya dengan cara pembiasaan rohis, sholat duha dan sholat berjamaah, pembiasaan sedekah yang dilakukan setiap hari Jumat, kemudian pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan tentunya fun learning dengan games, sehingga ada nilai-nilai yang dapat diambil dari fun learning melalui games tersebut. Bisa diantaranya adalah bekerja sama, kekompakan, saling menghargai, kejujuran, dan juga percaya diri. Tentunya ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Yang pertama adalah tentunya kemampuan saya sebagai guru yang masih belum menyeluruh tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan tentunya saya masih harus banyak belajar. Kemudian rekan guru yang belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah sehingga belum dapat berkolaborasi, kemudian menumbuhkan budi pekerti yang baik pada diri peserta didik. Tentunya tantangan yang saya hadapi tidak dapat membuat saya menyerah begitu saja, dan solusi yang saya laksanakan adalah tentunya berbagi praktik baik dengan fasilitator, PP, CGP, atau rekan guru lainnya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Sehingga harapannya saya maupun rekan guru yang lainnya yang ada di sekolah saya maupun komunitas itu dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Kemudian solusi yang kedua yaitu tentunya guru harus selalu memberikan teladan atau contoh yang baik kepada murid dan memberikan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid dengan menuntun segala kodrat yang ada pada murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.